Assalamualaikum. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Demulia Ningrum. Saya mahasiswi Pascasarjana Perbanas Institute. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi The Changing Landscape of Organizations terkait untuk mata kuliah komunikasi bisnis. Lanskap organisasi mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi bagaimana organisasi beroperasi dan bagaimana membentuk suatu organisasi dengan merujuk pada struktur, hubungan, dan unsur lainnya. Perubahan lanskap organisasi adalah proses di mana suatu organisasi melakukan penyesuaian atau transformasi atau perubahan dalam berbagai aspek untuk menghadapi tantangan baru, memanfaatkan peluang, atau meningkatkan kinerja dan efisiensi. Untuk keywords pada materi bab 4 ini ada 7, yaitu modern organizations, postmodern organizations, communication in the global workplace, effects of globalization, communication in era of shifting identity, communication in a service economy, dan yang terakhir adalah communication in the age of the disposable worker. Perubahan lanskap organisasi merujuk pada transformasi atau evolusi yang terjadi dalam struktur, budaya, dan proses organisasi. Perubahan ini dapat dipicu oleh berbagai faktor termasuk perubahan dalam lingkungan bisnis, teknologi, kebijakan, atau kebutuhan pasar. Revolusi industri ini merujuk pada perubahan signifikan dalam cara memproduksi barang dan pelayanan yang terjadi sebagai hasil dari pengenalan teknologi baru. Nah, kemudian setelah revolusi industri ini muncul organisasi modern. Organisasi modern ini berarti berasal dari revolusi industri yang merujuk pada struktur dan praktik manajemen yang relevan dengan kondisi dan tuntutan di era modern. Beberapa karakteristik organisasi modern melibatkan pendekatan yang lebih fleksibel, penggunaan teknologi informasi, penekanan pada inovasi, dan orientasi pada karyawan. Kemudian untuk revolusi informasi, ini merujuk pada perubahan mendasar dalam cara informasi itu dibuat, diakses, dan disebarkan di masyarakat. Kemudian revolusi informasi juga telah melibatkan pergeseran dari penggunaan teknologi yang konvensional menuju teknologi informasi dan komunikasi yang lebih canggih. Kemudian adanya organisasi postmodern, ini yang berasal dari revolusi informasi, yaitu mengacu pada gagasan bahwa organisasi modern ini dalam masyarakat modern dipengaruhi oleh postmodernisme, yaitu sebuah gerakan filosofis dan budaya yang muncul pada pertengahan abad ke-20. Jadi untuk postmodernisme ini menantang ya pandangan tradisional tentang kebenaran, realitas, dan otoritas dengan menekatkan pada kompleksitas atau kerumitan, keragaman, dan ambiguitas dunia. Kemudian ketika diterapkan pada organisasi, perspektif postmodern ini menunjukkan bahwa penyimpangan dari struktur yang modern dan hierarkis beralih ke bentuk yang lebih fleksibel, adaptif, dan dinamis. Pada perubahan lanskap organisasi terdapat 4 aspek komunikasi yang akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. 4 aspek perubahan lanskap organisasi ini yaitu yang pertama adalah communication in the global workplace, yang kedua adalah communication in the era of shifting identity, yang ketiga adalah communication in a service economy, dan yang terakhir yang keempat adalah communication in the age of the disposable worker. Untuk yang pertama adalah communication in the global workspace. Tomlinson di tahun 1997 menyatakan bahwa
The rapidly developing processes of complex interconnections between societies, cultures, institutions, and individuals worldwide, yaitu komunikasi di tempat kerja global merupakan proses interkoneksi yang kompleks yang berkembang pesat di antara masyarakat, budaya, institusi, dan individu di seluruh dunia. Sehingga timbul yang namanya adalah globalisasi, yaitu penyebaran produk, teknologi, informasi, dan lapangan kerja yang melintasi batas negara dan budaya. Kalau dalam istilah ekonomi, hal ini menggambarkan adalah saling ketergantungan antara negara-negara di seluruh dunia melalui perdagangan bebas. Dulunya itu banyak negara yang dianggap bahwa tidak mampu bersaing di pasar global. Namun, karena telah mengembangkan program modernisasi, ini membantu mereka untuk menghadapi tantangan baru. Contohnya adalah misalnya negara Korea Selatan yang saat ini sukses dengan produksi smartphone Samsung. Kemudian, dengan adanya globalisasi ini, maka akan ada efek-efek yang timbul dari globalisasi. Terkait dengan efek globalisasi, Mons ya, di tahun 1998 memberikan pandangan bagaimana globalisasi itu mempengaruhi komunikasi organisasi. Yang pertama adalah globalisasi mengakibatkan kompresi ruang dan waktu, perubahan pola adaptasi komunikasi. Kemudian yang kedua adalah globalisasi ini mampu meningkatkan kesadaran global. Jadi ketika seseorang sudah bekerja di sebuah organisasi global, multinasional, ataupun multikultural, hendaknya menyadari bahwa kehadiran dan peran budaya orang lain termasuk sikap dan peran keyakinan dan perilaku kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah globalisasi ini menyebabkan perpecahan organisasi dan masyarakat. Lalu Stoll di tahun 2001 ini memandang bahwa globalisasi ini memiliki dua pola atau pendekatan. Yang pertama adalah konvergensi, yaitu pendekatan yang menekankan pada kebutuhan organisasi untuk menyesuaikan praktek bisnis dan pasar global. Bagaimana organisasi itu dapat menyesuaikan prakteknya dengan sistem global untuk meningkatkan kinerja organisasi di pasar dunia. Kemudian yang kedua adalah divergensi, yaitu sebuah pendekatan terhadap globalisasi tempat kerja yang menekankan kekhasan budaya atau ciri khas budaya yang ditemukan di seluruh dunia. Nah, untuk perspektif divergensi dianggap kurang berhasil dalam mengeksplorasi strategi keberhasilan organisasi, karena organisasi dibangun dalam berbagai pengaturan budaya, karena semakin banyak individu yang bekerja dengan orang-orang yang berbudaya asing yang memiliki nilai dan tujuan yang berbeda. Selanjutnya adalah aspek komunikasi yang kedua, yaitu communication in the era of shifting identity atau komunikasi di era pergeseran identitas. Ketika perekonomian kita menjadi lebih global, nama-nama beberapa perusahaan menjadi lebih dikenal di seluruh dunia, sehingga organisasi berusaha proaktif dalam mengembangkan dan mengkomunikasikan identitas dengan melakukan merger dan akuisisi. Terkait dengan reputasi organisasi, perusahaan lebih memaksakan diri pada lingkungan daripada beradaptasi dengan lingkungan. Sehingga perusahaan berusaha untuk memelihara citra positif untuk mencapai tujuan jangka panjang. Berikutnya adalah aspek komunikasi yang ketiga, yaitu communication in a service economy atau komunikasi dalam ekonomi jasa. Ekonomi jasa adalah negara yang menghasilkan nilai lebih dari jasa dibandingkan sektor lain seperti pertanian dan manufaktur. Untuk tantangan komunikasi dalam lingkungan layanan dapat terlihat dalam ekonomi informasi yang semakin didominasi oleh transaksi elektronik atau e-commerce. Kemudian perekonomian jasa di negara-negara berkembang ini paling sering terdiri dari jasa keuangan, pariwisata, distribusi, kesehatan, dan pendidikan. Lalu aspek komunikasi yang terakhir atau yang keempat adalah communication in the age of disposable worker atau komunikasi di usia pekerja sekali pakai. Dulu banyak orang yang bekerja di perusahaan ini merupakan karyawan tetap dan penuh waktu. Kemudian pada pergantian abad ke-21, adanya perekonomian global dan peningkatan teknologi,
serikat pekerja yang melemah dan lingkungan organisasi yang sangat kompetitif, angkatan kerja saat ini terdiri dari pekerja yang tidak tetap yang jumlahnya semakin meningkat. Individu dapat memilih untuk bekerja sebagai pekerja sementara, bekerja sebagai paruh waktu, atau masuk dan keluar dari dunia kerja. Hal ini berimplikasi pada faktor keuangan bagi pekerja sekali pakai atau disposable worker ini, karena mereka yang menganggur, setengah menganggur, atau bekerja di pekerjaan sementara atau masuk dan keluar dari angkatan kerja seringkali memperoleh penghasilan yang lebih rendah sepanjang hidupnya dibandingkan dengan karyawan perusahaan seumur hidup. Untuk golden picture-nya, faktor pemicu terjadi globalisasi yaitu adalah adanya kapitalisme laissez-faire, yakni sistem ekonomi pasar bebas, namun meminimalkan peran pemerintah. Kemudian timbul demokratisasi di banyak pemerintahan dunia yang memberikan kemudahan munculnya teknologi komunikasi. Nah, kemudian hasil dari perubahan kapitalisme laissez-faire dan demokratisasi adalah jenis-jenis organisasi di pasar global, yaitu adanya organisasi domestik, organisasi multikultural, multinasional, internasional, dan organisasi global. Untuk tipe-tipe organisasi di global marketplace, untuk domestik adalah sebuah organisasi yang mengidentifikasi satu negara dan budaya yang dominan. Kemudian untuk organisasi multikultural adalah sebuah organisasi yang sebagian besar mengidentifikasi dirinya dengan suatu negara, namun mengakui kebutuhan dari tenaga kerja yang beragam budaya dan beragam kontak di luar perusahaan multinasional. Kemudian untuk perusahaan multinasional adalah sebuah organisasi yang mengidentifikasi diri dengan satu kewarganegaraan sambil melakukan bisnis di beberapa atau banyak negara. Kemudian manajemen menyadari bahwa kebutuhan tenaga kerja multinasional, basis pelanggan dan pengembangan internasional sebuah organisasi yang mengidentifikasi diri dengan dua atau lebih negara dengan kualitas budaya yang berbeda. Kemudian untuk yang kelembagaan global adalah sebuah organisasi yang mengidentifikasi diri dengan sistem global dan bukan di suatu negara tertentu. Untuk di tempat kerja global, keanggotaan organisasi ini lebih diutamakan daripada kesetiaan nasional. Kemudian untuk efek globalisasi ini adalah bagaimana tantangan dan strategi untuk mengelola tempat kerja di pasar global. Jadi di sini ada strategi special career, awareness building assignment, SWOT teams, dan solusi virtual. Jadi adalah apa dan siapa dan bagaimana dari empat strategi ini. Untuk special career adalah sekelompok ahli dengan karir tanpa batas. Kemudian untuk yang awareness building adalah penugasan di 3 hingga 12 bulan di berbagai lokasi global. Kemudian kalau di SWOT teams adalah penugasan pada proyek jangka pendek di lokasi di seluruh dunia. Kalau untuk solusi virtual adalah mengizinkan karyawan untuk bekerja di berbagai macam lokasi untuk memecahkan masalah. Nah, untuk jurnal artikel ya, ini saya ambil contoh dengan judul bahwa pentingnya kesadaran antar budaya dan kompetensi komunikasi antar budaya dalam dunia kerja global. Dengan referensi dari jurnal BINUS oleh Amia Lutfia, yaitu pada tahun 2014. Nah, untuk pendahuluannya bahwa pada era global dan era perdagangan bebas, saat ini makin banyak perusahaan multinasional di berbagai negara, juga perusahaan-perusahaan lokal yang mengembangkan bisnis ke negara-negara lain. Sehingga konsekuensinya adalah makin banyaknya keberadaan pekerja dan profesional asing di suatu negara, atau orang bekerja di negara lain. Nah, untuk konteks bisnis adalah banyak perubahan, terutama terjadinya pesatnya perkembangan teknologi informasi,
sehingga profesional dan pengusaha bisnis ini kapan saja bisa melakukan kontak ataupun melakukan perjalanan bisnis ke berbagai negara. Sayangnya adalah kemampuan dan keterampilan berkomunikasi antar budaya ini sering mengalami ketidaklancaran hubungan dan bisnis, sehingga bisnisnya itu tidak berjalan dengan lancar, sehingga pelatihan untuk meningkatkan kompetensi berkomunikasi antar budaya dan untuk meningkatkan kesadaran antar budaya ini menjadi satu keharusan bagi perusahaan global maupun lokal. Melalui tulisan ini adalah penelitian bertujuan untuk menunjukkan pentingnya kesadaran antar budaya dan kemampuan berkomunikasi antar budaya dengan efektif di era global. Untuk metode penulisannya, artikel ini adalah studi pustaka, sehingga data dan informasi diperoleh dari data sekunder yang berasal dari buku dan referensi yang berkaitan dengan tema artikel. Sumber utama tulisan ini adalah berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan yang tertuang dalam berbagai jurnal dan berbagai textbook komunikasi antar budaya. Kemudian hasil dan pembahasan dari jurnal artikel tersebut adalah perlunya memahami keanekaragaman budaya dan kesadaran antar budaya, karena kebukaan budaya antar budaya yang tinggi dan sikap positif terhadap multikulturalisme akan menurunkan etnosentris yang selanjutnya akan mengurangi konflik antar budaya dan antar kelompok. Kemudian perlunya mengenali budaya lain untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran antar budaya. Sebaiknya ini seseorang juga memperhatikan perbedaan-perbedaan dan keunikan-keunikan yang ada pada setiap budaya. Kemudian tantangan berkomunikasi antar budaya pada dunia kerja global, berarti setiap organisasi global harus mempersiapkan setiap anggotanya untuk dapat berkomunikasi dengan efektif untuk mendukung seluruh transaksi bisnis di seluruh dunia. Kemudian yang terakhir adalah menjadi kompeten, sehingga kesimpulannya adalah perusahaan lokal, multinasional, ataupun internasional harus segera melakukan pelatihan komunikasi antar budaya, pelatihan kepekaan, dan pemahaman antar budaya untuk semua karyawannya. Kompetensi komunikasi antar budaya dapat tercapai melalui proses kepekaan antar budaya, kesadaran antar budaya, dan keterampilan berkomunikasi antar budaya. Perusahaan yang memiliki kompetensi antar budaya akan mampu sukses dan mempertahankan kesuksesan dalam bisnis global. Kemudian untuk studi kasusnya, yang pertama adalah perubahan PT Kereta Api Indonesia atau KAI dalam melakukan perubahan. Jadi PT KAI ini adalah melakukan perubahan yang besar dalam pengelolaannya agar tetap menjadi perusahaan yang diminati oleh pengguna kereta api di Indonesia. Perubahan yang dilakukan PT KAI merupakan suatu upaya guna meningkatkan kualitas, menghadapi persaingan perubahan di lingkungan, serta teknologi. Sejak tahun 2009, PT KAI telah melakukan perubahan terhadap pelayanan, yaitu pelayanan, keamanan, kenyamanan, serta ketepatan waktu. Kebutuhan masyarakat akan teknologi juga menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga PT KAI menginovasi produk layanan jasanya, yakni dengan meluncurkan aplikasi KAI Akses pada tahun 2014. Untuk KAI Akses ini, pelanggan diberikan kemudahan dalam membeli tiket, serta memberlakukan sistem self-check-in atau cetak tiket secara mandiri. Kemudian PT KAI juga membeli unit kereta baru kelas ekonomi dengan fasilitas tambahan seperti AC, TV, serta stop kontak yang sebelumnya tidak ada. Perubahan fasilitas ini membentuk kualitas pelayanan yang dilakukan perusahaan demi keamanan serta kenyamanan pelanggan. Selain itu, PT KAI juga rutin melakukan perawatan pada kereta beserta rel agar kereta masih dapat digunakan, juga meminimalisir adanya kecelakaan yang disebabkan oleh mesin maupun rel kereta. Kemudian untuk studi kasus yang kedua adalah terkait dengan layanan kesehatan digital Halodoc. Karena pada era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi semakin berkembang, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan informasi, tetapi juga untuk membantu manusia secara efektif dan efisien dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu teknologi yang membantu manusia adalah gadget. Dengan terkoneksi internet, gadget memiliki banyak kegunaan. Salah satunya adalah untuk mencari informasi, terutama informasi kesehatan.
Layanan telemedicine atau kesehatan digital Halodoc ini didirikan oleh Jonathan Sudarta pada tahun 2016. Halodoc mengalami transformasi strategi pada awal masa-masa beroperasi. Awal mula Halodoc berangkat dari karir Jonathan yang saat itu menjadi medical sales representative pada tahun 2003. Pak Jonathan ini menemukan ide untuk membantu para pasien agar bisa lebih cepat dan efektif saat berkonsultasi dengan dokter. Kemudian Halodoc dikenal dengan salah satu layanan unggulannya yaitu telekonsultasi kesehatan, di mana penggunanya dapat berkomunikasi atau berkonsultasi dengan dokter tanpa harus ke rumah sakit atau tempat praktek secara langsung dan cukup melalui smartphone saja, sehingga pengguna juga bisa membeli obat tanpa perlu datang ke apotek dan melakukan pemeriksaan laboratorium. Tujuan dari Halodoc sendiri adalah untuk memudahkan akses kesehatan bagi seluruh penggunanya atau biasa disebut sebagai simplifying healthcare yang sesuai dengan visi perusahaannya. Demikian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Demikian dan terima kasih.